Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Zulfitria Mumtazah selaku pengampu mata kuliah Biologi Sel kelas A dan juga kepada teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting pada siang ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Biologi Sel akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan fungsi sistem ekstraseluler. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kirana Sekarkinasih dengan NPM 2117021058 selaku moderator yang akan memandu presentasi kelompok 1 ini. Adapun anggota-anggota kelompok 1 lainnya yaitu next. Yang pertama ada saya Kirana Sekarkinasih dengan NPM 2117021058. Yang kedua ada Alfian Giansinta dengan NPM 2117021064. Yang ketiga ada Arinda Kusuma Dewi dengan NPM 21171004. Yang keempat ada Alvina Khairinisa dengan NPM 2117021005. Yang kelima ada Afifa Indira Putri dengan NPM 2117021006. Yang keenam ada M. Sultan Perdana dengan NPM 2117021003. Yang ketujuh ada Kusniah dengan NPM 2157021005. Yang kedelapan ada Khofifah Khairunisa dengan NPM 2117021012. Yang terakhir ada Azra Akila Zayan dengan NPM 2117021046. Adapun pokok bahasan yang akan dipresentasikan pada hari ini yaitu 1. Pendahuluan mengenai pengertian matriks ekstraseluler. Yang kedua ada struktur dan fungsi sistem ekstraseluler yang terdiri dari struktur matriks ekstraseluler dan fungsi matriks ekstraseluler. Dan yang ketiga adalah penutup. Materi pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alvina Giansinta. Kepada Alvina dipersilahkan. Terima kasih Kirana. Izin melanjutkan presentasi. Pengertian matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler merupakan sekumpulan dari protein fibrosa yang melekat pada sel polisakarida yang telah terhidrasi. Matriks ekstraseluler yang dibentuk oleh makromolekul disekresi oleh sel-sel terutama fibroblast. Matriks ekstraseluler atau ECM memiliki sebuah tanggung jawab berupa pemeliharaan fisik dari semua sel. ECM memiliki peran dalam banyak proses seluler termasuk proliferasi sel, diferensiasi sel, dan migrasi. ECM didefinisikan sebagai komponen non-seluler dari jaringan dan sebagai lem yang mengikat sel-sel melalui jaringan ikat. Pada matriks-matriks tertentu, seperti kartilago ataupun tulang, matriks ekstraseluler akan disekresi oleh sel-sel yang berdiferensiasi lebih tinggi, seperti osteoblast yang membentuk tulang atau sel kondrosit yang membentuk kartilago. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Arinda. Kepada Arinda dipersilahkan. Baik, terima kasih Alvina. Izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arinda Kusuma Dewi, dan akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sistem ekstraseluler. Next. Struktur dan sistem ekstraseluler. Yang pertama ada kolagen. Kolagen adalah komponen struktural utama dari jaringan ikat putih atau white connective tissue, yakni hampir 30% total protein terdapat pada jaringan dan organ tubuh. Kolagen juga termasuk dalam golongan protein fibril. Molekul ini terdiri dari beberapa rantai polipeptida yang memanjang dan saling dihubungkan satu dengan yang lain dari beberapa ikatan silang hingga membentuk serat yang stabil. Pembentukan kolagen merupakan tropokolagen yang di dalamnya terdapat 3 rantai polipeptida yang panjangnya sama. Kemudian membentuk struktur triple helix. Kolagen merupakan protein yang mengandung antara lain 35% glisin dan kurang lebih sekitar 11% alanin serta kandungan prolin yang cukup tinggi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alvina. Kepada Alvina dipersilakan. Baik, selanjutnya yang kedua itu fibronektin. Fibronektin merupakan komponen penting pada matriks ekstraseluler yang diproduksi oleh mesangial sel.
Fibronektik adalah glikoprotein yang ada dalam matriks ekstraseluler dan permukaan sel. Terdiri atas dua subunit, ikatan disulfida yang mengikat subunit dengan subunit lain terdapat di dekat ujung terminal karboksi. Fibronektin disintesis adalah hepatosit dan disintesis serta disekresi oleh beberapa jenis sel seperti makrofag, trombosit, dan lain-lain. Fibronektin plasma memiliki paruh hidup 24-72 jam. Rata-rata konsentrasi plasma fibronektin pada organ biasa adalah antara 250-400 pg per ml. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, Alvina, di sini saya Hovifah Hoirunisa akan melanjutkan presentasi tentang glikosaminoglikan, yang merupakan polisakarida panjang tidak bercabang dan tersusun atas unit-unit disakarida. Kemudian, disakarida yang terus berulang-ulang tersebut banyak mengandung asam uronat heksosamin dan memiliki banyak sulfat, yang mengakibatkan mereka membawa muatan negatif. Kemudian, setelah dibentuk proteoglikan disekresi dari sel, semua glucosaminoglikan tanpa gugus karboksil kemudian terikat pada kolagen. Kodrotin sulfat dan heparin sulfat akan terikat spesifik pada elastin. Intima dinding arteri mengandung proteoglikan asam hyaluronat, kodrotin sulfat, dermatan sulfat, dan heparin sulfat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kusnia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang fungsi sistem ekstraseluler. Yaitu ada kolagen. Fungsi utama kolagen adalah penguatan mekanis jaringan ikat. Ini membungkus organ-organ dan menyatukan sel-sel khusus dalam unit-unit tersendiri. Dengan demikian, mencegah organ dari jaringan dari kehilangan untuk fungsionalnya. Ketika terkena gerakan tiba-tiba atau kasar. Selain itu, kolagen juga memainkan peran mengatur dalam mengembangkan jaringan, mempengaruhi proliferasi dan diferensiasi. Sel-sel yang tidak terspesialisasi juga berperan dalam proses sel seperti adesi dan migrasi. Selain kolagen, terdapat juga molekul elastin yang membentuk suatu jaringan serabut luas dan menonjol, dan struktur-struktur seperti ligamentum peridontal dan jaringan apapun yang memerlukan elastisitas dan pengurutan jaringan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Sultan Perdana Ramel. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi dari fibronektin dan glikosaminoglikan. Fibronektin adalah komponen penting pada matriks ekstraseluler yang diproduksi pada mesangial sel sebagai glikoprotein pada matriks ekstraseluler dan permukaan sel yang berperan penting dalam perbaikan dan rekonstruksi jaringan. Glikosaminoglikan. Molekul-molekul glikosaminoglikan memiliki fungsi membentuk suatu gel seperti substansi dasar sebagai tempat-tempat melekatnya serat-serat yang ada, misalnya kolagen. Gel yang telah dibentuk sebelumnya oleh molekul-molekul glikosaminoglikan berfungsi untuk memudahkan difusi dari hormon dan nutrisi, sehingga serat kolagen dapat memperkuat matriks yang memiliki ciri-ciri berbeda tergantung dari keperluan fungsional jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Azra. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azra Zayan yang akan melanjutkan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan daftar pustaka. Adapun kesimpulan yang diperoleh, yang pertama, matriks ekstraseluler merupakan sekumpulan dari protein fibrosa yang melekat pada sel polisakarida yang telah terhidrasi. Yang kedua, matriks ekstraseluler memiliki komponen utama, yakni protein-protein jaringan antara lain kolagen, fibronektin, dan glikosaminoglikan, yang berkaitan dengan protein membentuk proteoglikan. Lalu yang ketiga, masing-masing komponen memiliki struktur dan juga fungsi yang berbeda-beda.
namun sama-sama untuk membangun atau memperkuat suatu jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan daftar pustaka. Daftar pustaka yang pertama dari jurnal dengan penulis Ismawati Romus-I dan Putri DAK tahun 2020 dengan judul Efek Asam Alfa Lipoat terhadap Kolagen Matriks Ekstraseluler Pankreas Tikus Diabetes Mellitus tipe 2 dari Jurnal Kedokteran dan Kesehatan volume 16 edisi 1 halaman 68-75. Yang kedua dari buku yang berpenulis Pahmika tahun 2018 dengan judul Protein dalam Biomedik, penerbit Pustaka Panacea dari Kota Papua Barat. Selanjutnya adalah buku dari berpenulis Kusumawati Hati AD dan Sagung AP tahun 2017 dengan judul Histologi dan Anatomi Fisiologi Manusia, penerbit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kota Jakarta. Selanjutnya buku berpenulis Sainuddin P. tahun 2017 dengan judul Ultrastruktur dan Matriks Ekstraseluler Manusia, penerbit Universitas Sultan Hairun Unhair di Kota Ternate. Selanjutnya jurnal yang berpenulis Umiatin tahun 2020 dengan judul Kelainan Matriks Ekstraseluler Agregan pada Osteoartritis dari Jurnal Biotek Medisiana Indonesia volume 9 edisi 1 dan halaman 67-80. Sekian dari presentasi, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan pada itu kami mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.